Oke, halo semuanya, kembali di channel Vortex Eternity. Oke, kembali teman, kita akan bahas untuk info Tokusatsu terbaru di Link Satsu episode 714. Yes, hari ini kita akan bahas dua info nih yang sangat ditunggu-tunggu dan juga minggu ini betul-betul heboh ya teman. Dan juga sambil menyambut untuk bulan puasa ya. Jadi buat teman-teman yang langsung menunaikan ibadah puasa, selamat menunaikan ibadah puasa ya. Dan buat teman-teman juga yang masih ada kesempatan untuk hari esok ya, jadi pastinya di tanggal 19 ya teman, jadi pastinya besok masih bisa makan lah ya kan ya. Jadi pastinya teman, untuk info kali ini kita akan bahas, let's go. Oke, jadi ini sudah muncul ya untuk rider baru nih tampaknya ya, dan ini udah langsung dalam bentuk scan. Kalau yang waktu itu juga seperti Zetsu Catastrophe ya kan ya, ini ada di spoiler Sofubina itu ya. Kalau ini langsung kita ditampilkan, dan ini kalau salah sebelum episode 22 ya. Jadi pastinya yang udah nonton juga pastinya tahu lah ya teman, apa yang terjadi di episode 22 itu salah satu episode paling mengejutkan ya, yang ditulis oleh Yuya Takahashi. Nah, jadi untuk namanya adalah Kamen Rider Dawn, DAWN ya, bukan dawn tapi down, alias kalau di artinya tuh mungkin kayak apa ya, kayak subuh mungkin ya, kayak pagi ya kan ya, jadi kayak sunset gitu ya. Jadi untuk dawn ini kan berarti kayak apa ya, kalau di Kamen Machido tuh twilightnya lah ya temen ya. Jadi kan pastinya ada apa namanya, sunset sama sunrise ya, sunrise ya. Nah, jadi kalau untuk yang si down ini tuh katanya akan menjadi third rider. Jadi ada, kita bisa lihat teman, untuk bahas rumornya dulu ya. Jadi rumornya itu dia adalah third rider, oke. Terus untuk warna kostumnya itu seperti Kamen Rider Eden, oke. Warnanya juga mirip ya. Terus juga ini ada beltnya ya, yang ditampakkan di situ di bagian dada itu berwujud X. Nah, ini maksudnya X-nya tuh apakah beltnya tetap sama kayak si Zetsu Travel ya, miring gitu ya. Soalnya kan kalau memang miring, terus juga bagian yang sebelahnya itu juga kayak ngikutin arusnya gitu ya, jadi mungkin tuh kayak bagian partnya aja lah gitu ya, kayak untuk penyangganya. Tapi kalau misalkan beltnya memang betul-betul kayak X gitu ya, itu udah kayak apa ya, kayak changernya Power Ranger Ninja Steel tuh ya kan ya, X ya kan, jadi kayak dimasukin langsung diputer ya kan ya. Nah, jadi itu kita nggak tahu ya teman, soalnya kalau emang ini tuh bisa X gitu ya, nanti seperti apa gitu cara putarnya ya. Jadi apakah dari dua sisi kah? Nah, terus dia punya tanduknya yang dua panjang gitu ya, dan ternyata memang bener ya temen ya. Jadi ada kayak tanduk yang dia runcingnya tuh ke atas macam Metsubujin lah ini kalau sekilas ya temen ya. Dan juga dia punya dua bilah pedang. Nah, ini berarti dua bilah pedang tuh kayak dagger lah ya teman ya. Tapi kalau kita perhatikan juga ya teman, untuk pedangnya itu dia bagian gagangnya sama bagian bilah pedangnya tuh kayak bisa dipisah ya teman ya. Jadi anggaplah kayak misalnya Breakam Setzer atau enggak Breakam Buster, Breakam Breaker break terus ya teman ya. Jadi suka break nih. Nah, intinya kalau untuk si namanya tuh mungkin Breakam Down ya, atau Dark Breakam atau apapun itu ya teman ya. Jadi gimmicknya memang seperti ini ya teman, kayak gagang motor dan ya. Soalnya kalau untuk yang bisa dibuka itu kan memang bagian gagangnya ya. Dan kalau memang begitu ya, berarti ini udah pasti sangatlah bisa bisa digonta-ganti ya teman ya. Soalnya kan taktikal sekali nih agent di Zetsu ini ya. Terus juga kalau untuk yang kekuatan captionnya ini ada yang bilang itu kekuatannya advance ya. Jadi ada advance, ada juga darkness. Nah, kalau kita lihat dari looks-nya ini memang seperti villain ya, villain rider nih ya. Tapi siapa usernya gitu? Kalau misalkan third rider ya kan ya, berarti statusnya yang macam Kuriha itu tidak jadi third rider ya harusnya ya. Soalnya di episode 22 itu ya Kurihanya lagi tertidur ya teman ya. Bukan mati ya teman, ingat, bukan mati ya. Jadi ini tuh udah tertidur, dan juga pastinya ya kita harap bisa kembali lagi lah gitu ya, entah jadi fourth rider atau rider keberapa pun ya, kita nggak tahu. Nah, jadi ini juga pastinya kita lihat ya teman dari segi kostumnya nih. Nah, jadi ini juga sangat bagus ya teman ya, kayak sekilas kayak desas ya teman ya, Kamen Rider Desas ya kan ya, yang dimana juga untuk warnanya mirip ya, hitam,
oranye, merah, ungu, hitam gitu ya teman ya. Dan juga di sini tuh detailnya lebih mantap ya teman ya. Jadi ini juga ada sedikit unsur revise-nya sedikit ya teman ya. Revise, ada juga Miss Bujinranya. Terus juga ini nih yang saya lihat ya teman tuh. Nah ini kan berarti kayak sling bag biasa ya teman ya. Cuman kan kalau untuk maksudnya yang kayak X itu berarti ya untuk bentuknya tuh udah kayak sling bag tapi ada sisi sebelahnya ya temen ya. Cuma pastinya ya satu capsule gitu ya. Jadi detailnya memang kayak ini ya, kayak X gitu ya. Jadi bisa ditaruh di bagian tengah berarti ya. Kan kalau ini kan nyamping, ini di tengahnya langsung ya. Kayak dia lagi pakai tas yang di ikatnya tuh di tengah gitu. Nah, jadi ini juga ada pedangnya nih ya. Nah, ini pedangnya tuh nih kayaknya apa ya, kalau kita lihat dari segi motifnya mungkin kayak bukan hewan ya. Kalaupun hewan masa ya naga gitu ya. Ini apa ya, macam nggak tuh kayak laser kah atau gear kah ya kan ya, atau kayak cambuk mungkin ya. Soalnya kalau emang ada motifnya ya, itu kayaknya juga lebih ke motif nightmare-nya mungkin ya. Soalnya kalau kita harus tinggal lagi teman, nightmare yang dipakainya kan itu nggak tahu ya teman, entah seperti apa, apakah nightmare-nya itu kalau macam baku kan itu dia nightmare-nya tuh juga bisa dipakai untuk form ataupun berubah wujud gitu ya, atau bahkan juga bisa menuju ke fase yang lebih kuat gitu ya. Kalau yang macam si Nox juga itu bisa langsung membuat tubuh si Nox itu kayak menghilang, ataupun juga bisa lebih taktikal lah gitu ya. Tapi kalau untuk yang si Dawn ini kayaknya juga bakalan lebih menarik ya teman ya, dan juga ini bakalan lebih taktikal juga lah ya. Nah di sini juga ada sketchnya nih. Nah ini sama banget nih sketchnya yang waktu itu pernah di spoil macam From Alamut, terus juga si Zetsu Inazuma Plasma dan lain-lainnya ya, sama juga over Master Gaff tuh ya. Nah jadi sepertinya teman tuh udah kayak ini sih kayak Green Goblin ya. Dia pastinya untuk posenya juga seperti ini ya teman ya, betul-betul wow sangar ya teman. Dan juga ini dual daggernya, ini berarti entah bisa disatuin ya teman, jadi kayak pedangnya si Kenzan ya kan ya, jadi dual blade ya kan ya, jadi disatuin nanti dibuka seng tuh, jadi bisa langsung main daggeran ya teman ya. Oke. Ini cakep sih ya teman, udah kayak Ultraman dark gitu ya teman ya. Wah ini sih oke ya teman, apalagi ini armor pundaknya ke tangan juga bagus ya teman ya. Update berikutnya datang dari movie 25 tahun anniversary Kamen Rider Agito The Psychic War ya, atau Supernatural War ya. Nah jadi pastinya di sini kita dapat Kamen Rider baru nih, bisa dibilang ini adalah female rider baru kita ya, yang muncul di movie anniversary lagi dan ditulis oleh Toshiki Inoue lagi. Wow, luar biasa ya. Jadi namanya adalah Kamen Rider G6. Jadi pastinya sudah ada G3, G4 dan G6. Nah, buat yang tanya-tanya, nah ini G5-nya nih dari mana? Ya kan ya. G1, G2-nya itu dari mana? Nah, nanti kita bahas ya teman ya. Kita akan bahas dulu di sini dulu ya untuk G6 ini. Nah, jadi G6 ini itu diperankan oleh Yuchami. Ya, ini nama stage-nya ya. Kalau untuk nama aktrisnya itu Yuna Kogawa. Jadi, ini aktrisnya juga rasa-rasa kayak geru-geru style gitulah ya teman ya. Macam si Bebek Sachika ya. Jadi, my Bebek itu ya teman ya. Kalau yang paling teratas tuh Sachika ya. Kalau yang kedua Sumuri, oke. Nah, kebetulan Sumurinya ada di sini ya. Kokoro Aoshima-nya juga main di sini ya teman ya. Jadi kan teman untuk si jadi si Yuchami alias Yuna Kogawa ini akan menjadi Uriko Aoi ya. Jadi dia adalah seorang polisi bagian unit penanggulangan untuk makhluk tak dikenal dan juga makhluk supernatural ya, dan juga bagian dari satuan kepolisian metropolitan nih, yaitu satuan G-Unit ya. Jadi karakternya itu ini seperti Makoto Hikawa, cuman ini versi ceweknya lah ya teman ya, tapi dia ini lebih pedes ya. Ini mungkin lebih kayak apa ya, mungkin lebih terburu-buru ya, dan juga dia itu suka clumsy juga ya teman ya. Jadi karakternya ini tuh juga lebih bisa bilang juga seperti Makoto Hikawa, cuman lebih ke cewek yang penuh jiwa kepemimpinan, jiwa keadilan tinggi gitu ya, dan dia tidak suka yang tidak adil gitu ya. Jadi untuk
kostumnya G6 ini juga pastinya sangat menarik ya teman-teman ya, seperti ini ya. Jadi kamar G6 ini juga betul-betul mirip banget ya dengan G3 yang kita lihat di seriesnya, dan juga dikasih warnanya seperti biru Tosca ini ya. Dan ini unik loh ya teman, karena warnanya ini tuh seperti warna yang cukup fresh gitu ya, karena kalau kita lihat juga kan warna yang G3 dari series maupun sampai CO gitu ya, itu kan warnanya tactical sekali ya, warnanya biru dark gitu ya. Kalau ini tuh birunya biru muda ke biru Tosca gitu ya teman ya. Nah, terus juga di sini ya bisa bilang juga untuk patternnya kan ditulis oleh Toshiki Inoue, sama halnya dengan Kamen Rider Muse ya, alias si Rena Kurumi ya, yang artisnya itu si Rumika Fukuda yang kemarin baru comeback di Cruise Remix. Nah, kenapa bisa kayak gitu? Satu ya, troops-nya ini tuh katanya ya punya relasi ataupun hubungan dengan si Makoto Hikawa ya teman ya, yang si Yochami ini ya, alias si Ruriko Aoi ini dengan Makoto Hikawa. Nah, entah dia jadi apa gitu ya, kayak harusnya sih ini masih jadi partner lah ya teman ya, jadi kayak partner ataupun bagian dari angkatan terbarunya dari G3 unit, G5 unit ya teman ya. Nah, jadi pastinya juga untuk kenapa ini dilangsungnya tuh ke G6 ya teman ya, karena G5 ini ya itu seperti unik ya. Jadi ceritanya itu ada di Kamen Rider Agito di final episode-nya ya. Jadi untuk unit sistem dari G3 serta member-member dari G3-nya itu kan yang ada si Sumiko Ozawa, terus juga ada Omuro dan juga Hikawa, itu kan ibaratnya sudah berhenti ya teman, alias dipensiunkan dan digantikan oleh kandidat baru nih, yaitu dari G5 unitnya ini, dan ada sekitar 30 orang lebih ya teman ya, dan juga dipimpin oleh Takahiro Omuro ya, dan juga sampailah di CEO kan, dia juga masih mimpin untuk G5 unitnya ini dan juga masih pakai kekuatan G3 sistemnya ini ya teman ya. Jadi G3-nya itu dialihfungsikan sebagai alat tempur massal ya teman ya. Kalau yang di seriesnya ini memang itu bisa dipakai alat tempur, cuman ini tuh lebih ke keperluan organisasi ya teman, dan juga untuk satu orang ya, walaupun juga bisa ada kayak Omuro ataupun kayak Takahiro Hojo gitu ya, dan semacamnya ya teman ya. Jadi pastinya yang kedua ya, jadi untuk G3 dan juga G6 ini juga pastinya seperti satu kompatibel ya teman ya, walaupun juga di sini kan seperti penggunaannya itu ya sama-sama orang biasa gitu ya, bukan orang yang punya kekuatan super seperti Kuga dan juga seperti Gills gitu ya, ataupun seperti Agito gitu, tapi ini betul-betul seperti orang biasa pakai kostum alat tempur ya teman ya. Jadi G3, G3X, dan juga G4, G6. Nah, ini juga pastinya akan sangat menarik ya teman ya. Nah, terus juga sebenarnya teman untuk pada saat dipakai helmnya ya, jadi pastinya ini betul-betul poster seperti female rider sekali ya teman ya, dengan armor yang sangat tactical tempur banget gitu ya, bulky-nya. Terus juga untuk helmnya ini dibikin lebih pendek ya teman ya, ini kayaknya macam tanduknya Gabu nggak sih guys ya, soalnya bagian runcingnya ataupun lekukannya pun juga mirip sama Gabu ya. Nah, jadi pastinya dia pakai dual magnum nih ya, wah unik nih, jadi bisa tembak-tembak nih, gunslinger ya. Wah, ini penasaran ya teman, ini saya rasa nih si Ruriko ini tuh sepertinya bakalan jadi waifu nih. Wow, maksudnya bakalan jadi kayak siapa ya yang main tembak-tembak gitu ya, kayak di Forza mungkin ya. Jadi mana yang siapa tuh si yang dari partnernya Meteor tuh siapa lagi lupa, pokoknya dia tuh bisa tembak-tembak gitu ya teman, gunslinger juga ya teman ya. Atau juga pastinya ya ini bakal jadi support yang sangat mantap lah ya teman ya untuk G3 sistemnya ini, karena kita bisa tahu juga lah ya teman ya, untuk kekuatannya ini juga pastinya ya kemungkinan besar dia akan mati juga ya teman ya, entah di tengah movie-nya ataupun di akhir movie-nya gitu ya. Jadi yang belum tahu teman, kalau G5 ini tuh seperti ini ya. Jadi G5 unit, jadi mana juga kandidat-kandidat baru nih untuk bagian dari kepolisian metropolitannya ini, itu pastinya dipimpin oleh Takahiro Omuro ya teman ya. Jadi pastinya untuk G3 sistemnya ini juga dipakai untuk menjaga keamanan dari kota-kota ini akan menghadapi para
unknown ya kan ya, dan juga pastinya berbagai macam hal lainnya ya teman. Dan juga di sini sudah banyak ya teman untuk penggunaannya, bahkan di CEO sendiri itu sudah banyak ya teman ya, bukan sekedar Makoto Hikawa lagi ataupun si Omura lagi gitu ya. Dan pastinya ada juga G4 yang pastinya muncul di movie Project G4, yang salah satunya adalah Shiro Mizuki ya. Jadi itu adalah salah satu armor dengan ya bisa dibilang tingkat keamanannya yang agak risky ya temennya, sangat beresiko, karena ini bisa membuat ya mental dari yang pakai ini juga bisa terkendali ya. Jadi di movie-nya G4 itu juga ya bisa dilihat lah ya temennya, armornya itu juga mantep banget ya. Jadi ini udah betul berwarna hitam ya, dan juga di sini lebih tactical lagi ya teman, karena dia punya senjata kayak gini ya, senjata kayak rocket launcher gini, dan juga dia punya senjata yang single weapon gini ya teman. Jadi ini juga lebih tactical, tapi sekalinya itu tidak terkendali, malah lebih parah ya teman ya. Di terakhir-terakhir tuh yang lihat G4-nya itu lepas kendali bikin serem ya teman ya. Dan juga di sini ada G1. Nah, G1 ini tuh ada di SIC-nya ya. Jadi ini singkatnya ya. G1 ini tuh seperti unknown yang pakai Kamen Rider-nya ya teman ya, atau unknown pakai armornya ini. Jadi ini seperti monsternya ya kan, yang menggunakan armor dan wujudnya tuh kayak Kuga tapi versi monsternya gitu ya. Jadi yang lihat juga teman, ini kan G3-nya ya teman, atau wujud yang armornya ini, tapi ini tuh kayak Kuga tuh nih ya, tuh kayak Kuga Mighty ya teman. Nah ini ya wujudnya ya, tuh kayak gini ya teman. Jadi ini seperti unknown-nya ya teman, yang berubah menjadi G3 sistemnya ini kan, atau G unit ya. Jadi seperti ini ya teman wujudnya ya. Wow, cakep sekali kan. Dan juga pastinya lebih sangar ya teman, karena cerita SIC ini pun juga memang banyak sekali ya teman variasi formnya ya. Seperti di Ryuki tuh banyak ya teman ya, bahkan Ryuki aja ada banyak ya kan variasinya ya, sampai ke rider lainnya pun juga dapat cerita SIC-nya masing-masing. Dan yang terakhir teman, di sini ada G2 ya teman. Nah, G2 ini itu lebih robotik lagi ya teman ya, karena ini seperti apa ya, kayak base-nya itu dari robot ini ya, tuh robot pesawatnya ini. Jadi ini udah kayak mesin tempur betulan ya teman ya. Ini muncul di one shot manga, yaitu di G3X versus Mobile Equipment G2 ya. Jadi ini udah sangat kelihatan banget ya teman untuk modifikasinya, dan juga bagaimana untuk penggunaannya ini lebih robotik lagi ya. Seperti ada rumor teman, kalau misalkan nanti akan ada Kamen Rider G7. G7 nggak tuh? Jadi ini bakalan membentuk satu tim yang macam G6, G3, G4 ya, terus juga G7. Wah, G7 ini katanya villain ya teman ya, atau mungkin kayak secret villain ya teman ya. Jadi mungkin villainnya itu ya kayak ya para unknown yang punya kekuatan supernatural itulah ya teman ya, yang bisa mental atau punya kekuatan Agitonya ya teman ya. Kan kalau cerita Agitonya kan ini lebih ke mencar-mencar kekuatannya ya teman. Jadi seperti semua orang tuh dapat kekuatan yang buat mereka itu juga seolah bisa terbang-terbang, mereka itu bisa kemana-mana gitu ya. Dan juga kalau untuk G7 ini tuh kita penasaran ya teman, ini masih rumor ya teman ya. Nah, jadi di sini kita kedatangan cast lainnya nih, dan ini betul-betul wow ya, castnya sangat luar biasa. Dan inilah yang saya bilang tadi teman, yaitu ada Kokoro Aoshima ya, alias Bebek Sumuri ya. Jadi Sumuri juga di sini akan menjadi Shibukawa ya. Jadi ini katanya ya, si Shibukawa ini tuh yang jadi villain ceweknya yang ada di trailernya ini ya, apa namanya, trailernya yang si Akito The Psychic War ini ya. Jadi buat yang lihat juga teman, di trailernya itu kan ada seperti sosok cewek ya temannya, yang lawan para G3 unit ya. Ya juga dia punya kekuatan super, dan juga matanya berwarna biru ya. Kemungkinan besar itu adalah si Shibukawa ini ya temannya. Dan juga wah, pakai topi, terus juga jadi villain ya. Ini udah betul-betul wah, kisah banget lah ya teman ya. Udah betul-betul mendapatkan visual baru ya teman ya untuk Kokoro Aoshima ini. Jadi seperti ini ya teman ya untuk alumni Tokusatsu lainnya. Dan ada lagi ya teman, yaitu ada Hiroaki Iwanaga nih. Nah, jadi dia tuh akan menjadi Rouge ya, bukan Rogue ya, tapi Rouge. Nah, jadi untuk yang jadi unknown-nya ini ada 4 ya teman ya. Jadi kalau salah tuh ada Rouge ya, ada juga Kokoro Aoshima ini, terus juga ada si
si Suzunosuke ini ya teman ya, yang dari Kito. Terus juga ada si Hayami ya, si Satoshi Kaneda ini. Dan juga pastinya untuk yang baiknya tuh ada 3 ya, ada Imayuki ya kan yang jadi Kurotani, ada juga si Komakine Ryusuke yaitu Oyama ya, itu ya kosa di movie X8 dan Pac-Man ya. Nah habis itu ada Becky ya kan sebagai Kasumi. Nah jadi ada deskripsi lagi nih teman, tambahan lebih jelasnya untuk karakter-karakter ini. Nah, jadi untuk 4 yang manusia yang bisa membuat kota itu kacau dengan kekuatan super kan ada si ini ya, si Hiroaki Iwanaga yang jadi Rougi ini, Suzunosuke yang jadi Kito, terus juga ada Satoshi Kan yang jadi Hayami, dan juga ada Kokoro Aoshima Maibini ya, itu si Shibukawa ya. Nah, jadi Hiroaki Iwanaga ini dia sebenarnya waktu di Ajax itu kan ada sesi interview ya, dan juga dia itu mau jadi karakter yang berbeda, katanya mau jadi antagonis ya. Apakah memang ini udah dinotis sejak itu ya kan ya? Kita penasaran sekali ya teman ya. Nah kalau untuk yang lainnya nih, terus karakter baiknya di sini ada si Kurotani ya. Jadi dia tuh yang punya kekuatan super juga, cuman dia ini baik ya teman ya, nggak berbuat jahat gitu. Jadi dia malah membantu si G3 sistemnya ini untuk counter attack lah ya teman ya. Kok kayak Vice Regan ya teman, alias Vice 20 tahun Paradise Regan ya. Soalnya plotnya sedikit mirip ya teman ya, dan bahkan mirip banget ya dengan Vice 20 tahun ini. Jadi kayak ada perseteruan antara Orponok dan juga si manusianya. Kalau ini kan kekuatan supernaturalnya tuh dengan manusia juga gitu, cuma pastinya ada yang baiknya lah ya teman ya. Nah terus juga ada si Oyama nih ya teman, si Ryosuke Komakine ya. Jadi ini tuh yang di tempat narapidana alias tempat polisinya itu di Bakuto Hikawa ya teman ya. Sama si Becky ini yang jadi Kasumi itu adalah mantan tunangannya dari. Nah sekalian juga teman kita akan bahas untuk di TFC terbaru dari Number One Sentai Goshujer ya teman, yaitu Goshu Polar Beginning ya. Jadi pastinya ini adalah cerita awal nih dari seorang Mashiro Komade sebagai Goshu Wolf pertama ya teman ya. Dan berarti ya ini kita akan dikasih tunjukkan sebagai tim pertama nih kan, tim Goshujer generasi pertama ya dari Mashiro Komade bersama member lainnya ya teman. Jadi ini tuh kayak Saber Sword of Logos saga ya teman ya, dimana itu kan ada generasi barunya dan generasi lamanya ya teman ya. Kalau ini tuh generasi pertama, berarti si Tonoweru itu generasi kedua ya teman ya, dan juga berarti si Asam itu akan jadi generasi ketiga ya, kemungkinan besar ya. Kalau bukan si Asam generasi ketiga, mungkin si Asam itu akan jadi generasi pertama ya. Nah dari kita tunggu aja teman untuk bulan April yang akan tayang ya teman ya untuk TFC ini, karena kita penasaran ya teman seperti apa sih kisah sang dewa Komade ini ya di series kacau si karakternya ya. Tapi saya harap juga di TFC ini dia bisa jadi keren ya teman ya, soalnya saya harap banget nih ya di bagian ini ya, di TTFC ini bisa dimaksimalkan ya teman ya. Soalnya entah kenapa kalau jujur aja teman, seriesnya itu oh my god, karakternya betul-betul susah untuk diingat ya teman ya. Dia tuh mau jadi apa sih ya kan, mau jadi dewa, mau jadi apa gitu ya kan ya, malah ikut nimbrung gitu ya. Tapi kalau udah di sini saya harap ya Goshuder bisa memaksimalkan juga untuk potensi di awal ya kan untuk Goshu Polar ini sebelum masuk ke seriesnya di episode 16 ya teman ya. Saya harap banget nih, oke. Dan pastinya kita bisa teman untuk Goshu Nikon generasi pertama ya teman ya, dan saya harapkan bisa mantap ya teman, oke. Nah teman bahas kita untuk kali ini, dan sampai di next video, bye.